Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Kali ini kita akan membahas topik matrik dan determinan, topik atau materi untuk matematika wajib atau matematika umum bagi anak-anak kelas 11 baik peminatan MIPA maupun IPS. Nah, untuk matriks dan determinan ini kita akan membahas beberapa bagian. Pada bagian ini pada bagian yang pertama mengulas tentang pengertian matrik. Nah, sebelum sampai ke materi pembahasan, kita menuju pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Kompetensi dasar untuk pengertian matrik, kita nanti fokus pada menjelaskan matriks secara umum. Kemudian nanti kita juga membahas tentang kesamaan matrik. Kemudian nanti kita juga menuju pada transpos suatu matrik, itu kompetensi untuk pengetahuannya. Sedangkan kompetensi untuk keterampilannya kita menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Tapi saya ulangi, tujuan pembelajaran kita mengacu pada kompetensi dasar adalah menjelaskan pengertian matrik secara umum, kemudian kesamaan matrik, juga transpos dari matrik. Anak-anak, kita menuju ke pembahasan tentang pengertian matriks berikut ini. Pembahasan pertama, kita membahas tentang pengertian matrik. Kita mulai dari definisi. Matriks adalah susunan bilangan atau konstanta atau angka yang diatur menurut baris dan kolom dan ditandai dengan kurung biasa atau kurung siku. Nama matrik ditulis dengan huruf besar atau kapital. Nah, untuk perjelas, ini kita punya contoh matriks A sama dengan 2, 3, min 1, 4, 3, 5. Dibaca ke kanan atau barisnya dulu. Saya ulangi, A sama dengan 2, 3, min 1, 4, 3, 5. Nah, hal-hal yang menjadi pengertian tentang matriks A ini kita namakan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, nama matriks adalah A. Jadi nama matriksnya A. Kalau kita perhatikan, matriks A terdiri dari 2 baris, baris pertama, baris kedua, dan 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Banyaknya elemen anggota matriks A sama dengan, kalau kita hitung semua elemennya adalah 6 buah elemen atau 6 buah bilangan atau 6 konstanta. Jadi saya ulangi, yang diatur menurut 2 baris dan 3 kolom. Nah, istilah AIJ dengan A huruf kecil itu adalah elemen matriks A pada baris ke I kemudian kolom ke J. Saya ulangi, AIJ menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Misalnya A11 itu artinya elemen matriks A pada baris pertama kolom pertama yaitu 2. A23 itu artinya elemen matriks A pada baris kedua kolom ketiga yaitu 5. Kemudian yang lain misalkan A12 elemen matriks A pada baris pertama kolom kedua yaitu 3, dan seterusnya. Istilah ordo suatu matriks itu menyatakan banyaknya baris dan kolom dan dinotasikan dengan perkalian bilangan. Nah, kalau kita lihat, ordo matriks A ini adalah 2 kali 3, terdiri 2 baris kemudian 3 kolom. Kemudian matriks A dapat dinotasikan dengan menuliskan ordonya. A23 artinya matriks A terdiri dari 2 baris
kemudian 3 kolom. Nah, untuk memperjelas tentang pengertian awal matriks ini, kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan matriks berikut. B sama dengan 1 min 1 0, 2 2 min 2, 3 5 7, 6 11 3. Pengertian tentang matriks B itu kita beri ketentuan, silakan perhatikan. Nama matriksnya adalah, betul, jadi nama matriksnya adalah B, matriks B. Kalau kita minta Anda mengetahui bahwasanya matriks B ini terdiri berapa baris dan berapa kolom, tinggal kita perhatikan, yaitu matriks tersebut mempunyai 4 baris dan 3 kolom. 4 baris 3 kolom. Kemudian banyaknya elemen anggota matriks B ini sama dengan 12 buah bilangan atau konstanta. Kemudian pengertian elemen BIJ itu menyatakan elemen matriks B pada baris ke I dan kolom ke J. Misalnya B31 berarti elemen matriks B pada baris ketiga, kemudian kolom ke-1 berarti 3. Kalau B12 berapa? Elemen matriks B pada baris pertama kolom kedua berarti min 1. Kemudian kalau ditanya lagi, misalkan ditanya B43 baris keempat kemudian kolom ketiga berarti 3. Nah, sekarang bicara ordo. Ordo suatu matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom dan dinotasikan dengan perkalian bilangan. Maka ordo matriks B di atas adalah 4 kali 3, 4 baris kemudian ada 3 kolom, sehingga matriks B dapat ditulis dengan menuliskan ordonya juga dapat ditulis B 4 kali 3. Artinya matriks B terdiri dari 4 baris 3 kolom. Oke, kita menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis matriks. 2. Jenis-jenis matriks. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis matriks yang menurut didefinisikan. Yang pertama matriks baris, itu ini misalkan B1028. Matriks yang hanya terdiri dari 1 baris saja, kolomnya terserah. Kemudian yang kedua matriks kolom. Kalau matriks baris itu 1 baris saja, berarti matriks kolom itu adalah matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom saja. Ini kita misalkan matriks K yang elemennya min 1, min 4, 20, 1 kolom. Kemudian yang ketiga matriks persegi, itu adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Misalkan saya punya P, ini ada 2 baris yang elemennya 1, 2, 3, 4, kemudian juga 2 kolom. Ini matriks Q, ada 3 baris 3 kolom dan seterusnya. Matriks Q3 bawah itu misalkan B, cirinya adalah elemen di bawah diagonal utama, ini min 127 ini diagonal utama, itu sembarang, sedangkan yang lain di atasnya adalah 0. Kemudian matriks segitiga atas kebalikannya, yang di atas diagonal utama dan diagonal utamanya itu elemen-elemen selain 0, kemudian yang di bawah ini adalah elemennya 0. Kemudian matriks diagonal itu misalkan D, kalau kita perhatikan itu adalah matriks dengan elemen pada diagonalnya itu suatu konstanta tertentu bebas, sedangkan elemen yang lain 0. Ini 0, kemudian yang di bawah juga 0. Berikutnya matriks identitas hampir sama dengan matriks diagonal, namun
pada diagonal utama itu elemennya adalah 1. Misalkan I2, matriks identitas ordo 2 1 0 0 1. I3, matriks identitas ordo 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan seterusnya. Matrik datar misalkan D 1 min 3 5 3 20 min 57 adalah matrik datar itu yang jumlah kolomnya lebih besar dari jumlah barisnya. Ini kolomnya 4, barisnya 2. Sedangkan matrik tegak itu yang jumlah barisnya lebih besar dari jumlah kolomnya. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan kolomnya hanya ada 2. Berikutnya adalah matriks simetris, misalnya S, ini saya baca 1, 3, 2, 3, 10 min 5, 2 min 5, 7. Itu artinya yang diagonal utama sembarang, namun demikian elemen-elemen yang lain 3 bersesuaian, ini sama, kemudian 2 sama 2, ini min 5 min 5. Ciri dari matriks simetris itu kalau dicari transposnya pasti mendapatkan matriks itu sendiri, matriks adalah. Sedangkan pengertian yang terakhir untuk matriks, jenis matriks adalah matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks N, misalkan semua elemennya adalah 0. Itu pengertian tentang matriks. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ketiga adalah transpos matriks. Penjelasannya, transpos suatu matriks diperoleh dengan cara mengubah susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom, atau dengan cara sebaliknya, artinya kolom diubah menjadi baris. Transpos dari matriks A dinotasikan A pangkat T, namun membacanya ada 2 cara membaca, transpos A atau A transpos. Misalnya kita punya matriks ini, matriks X yang terdiri dari 4 baris 3 kolom. Matriks X adalah 1 2 3 8 7 4 0 6 2 6 9 5. Transposnya, transpos dari matriks X adalah transpos X sama dengan mengubah baris menjadi kolom. Baris pertama 1 2 3 menjadi kolom pertama 1 2 3. Baris kedua menjadi kolom kedua 8 7 4. Baris ketiga menjadi kolom ketiga 0 6 2. Baris keempat menjadi kolom keempat 6 9 5. Sehingga transpos X sama dengan 1806 2769 3425. Kalau kita perhatikan ordonya, ini ordonya 4 kali 3 menjadi 3 kali 4. Berikut kita membahas tentang pengertian matriks yang terakhir, yaitu kesamaan matriks. Konsep kesamaan matriks, 2 buah matriks A dan B dikatakan sama, atau cara menuliskannya dinotasikan A sama dengan B. Syaratnya, jika dan hanya jika kedua matriks mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang bersesuaian letaknya bernilai sama. Syarat 2 buah matriks sama, ordonya harus sama, kemudian elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Misalnya diketahui matriks A yang elemennya 2x min 3 5 14 dan B min 10 min 3 5 7y adalah matriks yang sama. Tentukan nilai X dan Y dari kesamaan matriks tersebut. Kita jawab, A sama dengan B, ekuivalen, kita tuliskan matriksnya A-nya 2x min 3 5 14 sama dengan B-nya min 10 min 3 5 7y. Kalau ini sama berarti elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama. Kita perhatikan min 3 sama nilainya
ini 5 pada baris kedua ini 5 kemudian 5, maka ini 2x ini harus sama dengan min 10. Jadi kita hitung 2x sama dengan min 10, maka x nya sama dengan min 5. Kemudian pada baris kedua kolom kedua ini 14 sama dengan 7y, gitu kan, maka y pastilah 2. Jadi nilai x nya sama dengan min 5 dan y nya sama dengan 2. Begitu anak-anak pembahasan kita tentang pengertian matrik, kemudian juga transpos dan kesamaan matrik sudah kita bahas bersama-sama. Oke anak-anak, pembahasan kita sudah selesai. Silahkan disimak video-video berikutnya yang membahas tentang matriks dan determinan untuk topik-topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.